Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada masa pandemi saat sekarang ini kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah budidaya tiram mutiara. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya perairan di Indonesia, dan nanti khususnya kita akan membahas bagaimana sumber daya perairan yang ada di NTB. Seharusnya ini sumber daya perairan dan laut ya, karena nanti akan masuk juga banyak di laut begitu, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi ketika adik-adik melihat peta ini, adik-adik akan berpikiran bahwa negara kita sangat besar, sangat luas. Jadi kalau panjangnya adik-adik, jadi misalnya panjang dari sini dihitung sampai dengan dari Pulau Weh sampai dengan Merauke di sini, itu panjangnya sama dengan daratan Amerika. Ya, jadi negara kita sangat luas, merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut kondisi geografis yang ada di Indonesia kita. Jadi seperti adik-adik ketahui bahwa negara kita merupakan negara kepulauan, ya, negara kepulauan yang terdiri dari 17.500 pulau, termasuk merupakan negara kepulauan terbesar di dunia adik-adik. Jadi dengan 75% daerahnya merupakan daerah perairan. Jadi adik-adik bisa bayangkan bagaimana sumber daya alam yang ada atau dimiliki oleh Indonesia. 17.000 pulau adik-adik. Jadi 17.000 pulau dengan 5 ya, ada 5 pulau utama: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa. Itu hanya 25%, sementara 75%-nya merupakan daerah perairan. Kemudian kita berada di daerah ekuator, ya, daerah tropis, sehingga apapun di sini di daerah tropis ini subur adik-adik. Jadi kalau adik-adik pernah mendengar lagu itu, lagunya itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itulah saking suburnya. Jadi orang tua kita zaman dahulu sampai membuat lagu seperti itu. Tongkat dan batu pun bisa jadi tanaman gitu, saking suburnya adik-adik. Ya. Jadi negara kita kalau dilihat dari sebelah barat itu ada Pulau Weh ya, ujung barat, sampai dengan Merauke di sebelah timur. Kemudian kalau yang bagian utara itu ada Pulau Miangas di ujung utara. Kemudian utara itu di sini adik-adik ya, sebelah utara sini Pulau Miangas. Oh bukan, sini nih Pulau Miangas. Kemudian kalau di
Rote itu ada di NTT, ya, pulau terluarnya itu ada di sebelah sini. Jadi dengan kondisi geografis seperti itu, Indonesia memiliki panjang garis pantai kedua terluas ya setelah Kanada. Jadi beberapa data juga ada yang menyebutkan ketiga, keempat. Yang jelas kita memiliki garis pantai yang panjang adik-adik. Jadi panjangnya itu kurang lebih 55.000 km. Itu hanya kalau di perjalanan dari Mataram, Lombok Timur kan hanya 16 km. Kalau ini 55.000 km adik-adik, itu sangat jauh sekali ya. Kemudian dengan kondisi tersebut, panjang garis pantai yang kita miliki, kita tentunya memiliki luas wilayah terumbu karang yang cukup besar adik-adik. Jadi seluas 284.000 km persegi atau setara dengan 18% luas terumbu karang yang ada di dunia. Jadi ada 18% luas terumbu karang. Hal tersebut adik-adik menyebabkan kita itu Indonesia memiliki 76% spesies karang dunia. Jadi 76% spesies karang yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Itu luar biasanya. Kita harus banyak-banyak bersyukur adik-adik. Kemudian hal tersebut menyebabkan kita memiliki 37% spesies ikan terumbu karang. Kemudian di sini ada saya tampilkan definisi garis pantai menurut Undang-Undang kita nomor 4 tahun 2011 pasal 13 ayat 1 dan 2. Jadi ini ada menerangkan, siapa tahu di antara adik-adik ada yang lupa atau tidak pernah membaca pasal ini. Di sini ada dijelaskan bahwa garis pantai itu merupakan pertemuan antara daratan dengan lautan dan masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kemudian pada ayat 2-nya, pada ayat 2-nya itu dijelaskan. Jadi garis pantai yang dimaksud itu terdiri dari garis pantai yang masuk dalam surut terendah, kemudian garis pantai yang masuk dalam pasang tertinggi, dan garis pantai tinggi muka rata-rata. Jadi kalau secara sederhananya adik-adik bahwa garis pantai itu merupakan daerah daratan yang berbatasan dengan laut namun masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut tersebut. Ya, jadi adik-adik bisa bayangkan. Selanjutnya kekayaan potensi sumber daya alam laut, sumber daya perairan dan laut Indonesia itu didukung juga oleh atau ditambah lagi dengan adanya zona ekonomi eksklusif adik-adik yang apabila dimanfaatkan, yang pemanfaatannya seluas 2.936 juta kilometer. Jadi wilayah laut Indonesia itu ada 3.351 juta kilometer. Kemudian ditambah dengan 2.936 juta kilometer. Itu sangat luas sekali adik-adik. Jadi zona ekonomi eksklusif ini dapat dimanfaatkan oleh negara kita itu untuk berbagai macam keperluan, baik itu untuk eksplorasi, penangkapan, kemudian penelitian dan lain-lain. Jadi kalau di sini ada petanya, ini negara kita yang kuning. Ini zona ekonomi eksklusif ditandai dengan yang warna ini ungu ya. Ini ungu. Jadi kalau dilihat di legendanya ini, zona ekonomi eksklusif itu 200 mil keluar dari laut teritorial Indonesia. Ini adik-adik bisa lihat sangat luas sekali daerah Indonesia. Jadi kalau dilihat pengertiannya menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1938 bab 2
pasal 2 bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Jadi sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut. Nah, ini kuncinya adik-adik diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Jadi kalau masih bingung, ini ada infografis atau animasi untuk menggambarkannya. Jadi penjelasan batas wilayah laut Indonesia ini ada di sebelah kanan ini sama juga menjelaskan batas zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS Maritime and Airspace Zone. Jadi UNCLOS itu merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Maritime, on the Law of the Sea. Itu merupakan konvensi yang dilakukan oleh PBB untuk menetapkan daerah tersebut, daerah zona ekonomi eksklusif dan wilayah udaranya. Nah, ini kalau adik-adik lihat pada gambar yang sebelah kiri, 12 mil laut merupakan laut teritorial negara kita. Jadi kedalamannya sampai dasar. Kemudian ada tambahan 12 mil sebagai daerah tambahan teritorial. Dan setelahnya itu merupakan daerah zona ekonomi eksklusif 200 mil yang dapat digunakan untuk eksploitasi minyak atau tambang ya, lepas pantai, kemudian penangkapan, penelitian, dan sebagainya. Kemudian lewat dari itu merupakan laut lepas yang eksploitasi atau kegiatannya diatur oleh otoritas internasional. Jadi adik-adik bayangkan bahwa luas laut Indonesia sebesar 3.351 juta kilometer persegi, ditambah lagi dengan adanya pemanfaatan ZEE itu sebesar 2.936 juta kilometer persegi. Jadi adik-adik bisa bayangkan betapa melimpahnya sumber daya laut, perairan dan laut yang ada di Indonesia jika itu dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk kebaikan rakyat Indonesia. Jadi berdasarkan kondisi geografis yang ada, yang telah disebutkan di slide yang sudah lewat, sumber daya perikanan yang ada di Indonesia itu ada 3 adik-adik. Jadi ada potensi sumber daya perikanan lautnya, kemudian ada potensi budidaya lautnya, potensi budidaya, kemudian ada potensi luasan budidaya. Jadi potensi sumber daya perikanan lautnya itu yang dimiliki oleh Indonesia adalah 6,4 juta ton per tahun adik-adik. Bayangkan 6,4 juta ton per tahun itu tersebar yang diisi oleh ada ikan pelagis besar 1,16 juta ton, ada ikan pelagis kecil 3,6 juta ton. Ikan pelagis itu merupakan ikan yang ada di dekat dengan permukaan laut, sementara ikan ini demersal itu ikan yang berada di kedalaman laut yang habitatnya atau lingkungannya itu di laut yang lebih dalam, itu 1,36 juta ton. Kemudian ada udang penait itu ada 0,094 juta ton. Kemudian lobster, nah ini lobster yang termasuk salah satu bahasan kita dengan mutiara nantinya, itu ada 0,04 juta ton. Kemudian cumi-cumi 0,028 juta ton dan ikan karang konsumsi 0,14 juta ton.
ikan karang konsumsi itu seperti kerapu ya, dan berbagai jenis ikan karang. Kemudian ada potensi budidaya laut adik-adik. Jadi laut yang ada di Indonesia itu selain digunakan untuk daerah penangkapan, itu juga dapat digunakan sebagai daerah budidaya laut adik-adik. Itu memiliki potensi yang sangat besar, meliputi kakap, kerapu, ya, gobi, kobia, kemudian udang, kemudian moluska, itu termasuk kerang-kerangan, termasuk mutiara di sana, nanti teripang, dan rumput laut. Jika adik-adik mengetahui data yang ada itu, jadi Indonesia itu masih sebagian besar bergantung pada penangkapan. Sementara potensi budidaya yang ada, budidaya laut Indonesia itu cukup besar, namun belum maksimal dilaksanakan. Jadi untuk potensi luasan budidaya ada 2 juta hektar, itu masih 20% dari total potensi lahan perairan pesisir laut. Jadi yang volumenya 46,73 juta ton per tahun. Itu bayangkan adik-adik jika dapat dimanfaatkan lebih dari 20%-nya. Dan di sini ini merupakan peta wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Jadi Kementerian Perikanan dan KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu membagi wilayah pengelolaan perikanan Indonesia itu menjadi beberapa bagian agar mudah dipetakan. Jadi petakan berapa jumlah yang dapat ditangkap maksimal dan berapa jumlah lestarinya. Jadi agar tidak terjadinya penangkapan secara berlebihan atau overfishing ya. Ini kalau tidak salah NTB masuk dalam WPP NRI 713 ya, itu termasuk dengan Bali di sana. Selanjutnya masih kita lihat potensi yang dimiliki oleh perairan laut Indonesia. Jadi kalau dilihat Indonesia itu memasok 10% komoditas perikanan dunia, yang nilai ekonomi sektor kelautannya itu sebesar 12.000 triliun per tahun adik-adik. Bayangkan kalau adik-adik punya uang 12, jangankanlah 12.000 triliun, 1 triliun itu tidak akan habis digunakan untuk beli cilok adik-adik ya. Nah, budidaya laut itu ada 24 juta hektar, yaitu potensinya 42 juta ton per tahun, sudah disebutkan tadi. Kemudian potensi produksi lestarinya ikan tangkap mencapai 6,5 juta ton, itu sudah disebut. Nah, ini sangat penting juga, potensi kesempatan kerja di sektor maritim itu ada 40 juta orang. Itu bahkan bisa lebih jika pengelolaannya secara berkelanjutan adik-adik. Nah, di sini beberapa contoh ikan, ini termasuk ikan pelagis dekat dengan permukaan, ini ikan karang, ini teripang, ini rumput laut. Kemudian ini saya cuplikan dari BPS, nilai ekspor komoditas utama tahun 2012 sampai 2017 ada yang mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunan. Jadi kalau ini selanjutnya termasuk komoditas utama yang ada di Indonesia. Ini salah satunya yang sedang hangat sekarang itu adalah lobster, karena dibukanya keran ekspor untuk lobster. Kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, ikan pelagis, kemudian ada ikan karang, kerapu, ini ikan kakap, ini ikan bawal, ini ada udang, paname. Nah, ini lobster ini ada beberapa jenis ya. Ini yang saya tanda itu hanya
Lobster yang itu kan ada lobster pasir, kemudian ada lobster mutiara, begitu kan. Kemudian ini rumput laut, ini pangsanya sebenarnya kalau diseriuskan oleh Indonesia, itu termasuk NTB penghasil rumput laut. Ini masih masuk ikan pelagis. Jadi kalau dilihat ini sedikit adik-adik bahwa nilai ekspor ini dalam kursnya itu dalam dolar ya. Adik-adik bisa lihat di sini sumbernya Media Indonesia. Itu 2019 itu menurun ya, sempat menurun. Kemudian ini ada 18 juta dolar. 18 juta dolar itu kalau dikurskan ke rupiah itu bisa berapa triliun adik-adik. Kemudian di tahun sebelumnya itu ada 28,4 juta US dollar. Itu sangat tidak main-main adik-adik. Jadi besar komoditas yang dapat menunjang perekonomian Indonesia. Ini potensi kekayaan laut Indonesia. Nah, ini kita sudah masuk ke fokusnya nanti ke lobster dan ini mutiara. Jadi Indonesia merupakan penghasil benih lobster terbesar di dunia. Jadi namun masih berasal dari tangkapan alam adik-adik. Jadi salah satu pemasok besarnya yang untuk diekspor ke luar negeri itu adalah dari NTB. Kemudian kalau jika dilihat komoditas selanjutnya itu ada mutiara. Indonesia itu mendapat julukan Queen of Pearl, jadi ratunya mutiara, karena menghasilkan jenis mutiara yang langka yaitu South Sea Pearl. Pearl ini agak sulit ya. Pearl. Produksi dunia ada 12 juta ton per tahun dan Indonesia itu menyumbang 7 ton per tahun. Adik-adik bayangkan betapa besar komoditas Indonesia menghasilkan mutiara, dan salah satu produsen atau produksinya itu ada di NTB adik-adik. Nah ini jadi Indonesia yang dihasilkan mutiaranya itu unik adik-adik, berjenis South Sea Pearl, mutiara dari Laut Selatan, warna keemasannya yang langka begitu, jadi kualitasnya terbaik, harga per gramnya 25 sampai dengan 100 US dollar. Ini infografis mengenai komoditas lobster ekspor tahun 2019 itu meningkat, yang komoditas hidupnya, yang komoditas mati. Yang mati ini biasanya komoditi mati domestik keluar, maksudnya itu yang lobsternya yang siap konsumsi di ekspor keluar. Sementara kalau komoditas hidup domestiknya itu berarti yang benihnya itu, benih yang masih beningnya diekspor. Ini terjadi peningkatan karena memang kerannya itu dibuka ya tahun 2018 perbandingannya dari 2018 sebenarnya, tapi meningkatnya itu di Mei juga. Ya, jadi dengan segala macam kelebihan potensi yang dimiliki oleh negara kita, itu memang kita patut bersyukur. Jadi kita tidak boleh mengeluh, tinggal bagaimana pengelolaannya itu sesuai dengan ketentuan dan memang peruntukannya untuk masyarakat secara luas. Dan ya kita berdoa semoga pemimpin kita itu dibukakan mata hatinya, itu terutama pemimpin-pemimpin yang hanya memperkaya dirinya sendiri gitu. Di Quran surat Ar-Rahman ayat 13 memang telah disebutkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Itu diulang beberapa kali dalam
surat tersebut untuk mengingatkan manusia bahwa nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan. Jadi nikmat Tuhan kalau kita hitung satu persatu itu tidak akan cukup adik-adik. Jadi memang kita harus banyak bersyukur. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang telah saya sampaikan tadi, peta pengelolaan itu ya, pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia itu tertuang dalam keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017. Itu adik-adik bisa download sendiri nanti. Itu di sana dicantumkan setiap daerah itu, ya, misalnya WPPNRI ya 571 itu kodenya, Selat Malaka dan Laut Andaman. Jadi ada ditulis potensinya itu dalam ton, itu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang panait, lobster, kepiting, ranjungan, cumi-cumi, jumlah. Jadi itu potensi yang dimiliki. Kemudian ini JTB ini jumlah yang dapat dieksploitasi atau ditangkap atau diambil begitu, karena pengambilan lestarinya itu adalah 80% dari total potensi yang dimiliki. Kemudian tingkat pemanfaatannya, ini ada tingkat pemanfaatannya lengkap. Jadi masuk juga di sini potensi Nusa Tenggara Barat. Jadi tertuang dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 50 tahun 2017 tersebut. Kita Nusa Tenggara Barat itu masuk dalam WPPNRI 713. Nah, di sini ada jenis-jenis potensi yang ada di NTB. Adik-adik bisa melihat sendiri atau di-download Kemennya. Itu nanti adik-adik bisa lihat secara lengkap. Nah, jadi kita masuk ke NTB adik-adik. Pokok bahasannya adalah di NTB. Jadi kalau dilihat potensi perikanan di NTB, jadi ada beberapa yang adik-adik perlu ketahui, bahwa kita itu merupakan kawasan penyangga untuk pengembangan budidaya, pengembangan budidaya laut gitu ya di Indonesia bagian tengah, di mana kita memiliki ada 2 pulau utama, ada Pulau Lombok dan Sumbawa yang didukung oleh 200, kalau tidak salah kurang lebih 278 pulau kecil yang ada di NTB. Kemudian memiliki perairan laut cukup luas, yaitu 29.159 km persegi dengan panjang garis pantainya mencapai 2.333 km. Nah, salah satu yang mendukung hal tersebut, yaitu sebagai salah satu kawasan penyangga, adalah kita di NTB itu, di Lombok maupun Sumbawa, itu banyak memiliki teluk yang terlindung dari angin dan gelombang, sehingga berpotensi sebagai pengembangan budidaya laut, ya, seperti mutiara, lobster, rumput laut yang merupakan komoditas unggulan dari NTB. Sini adik-adik lihat, ini jenis rumput laut. Saya lupa jenis rumput laut yang biasa dibudidayakan. Itu ada di Lombok Tengah ya, ada budidayanya daerahnya. Kemudian ini lobster, mutiara. Ini mutiara yang telah selesai, yang siap dijual. Kemudian ini pembesarannya yang digantung begini. Kemudian ya, komoditas unggulan di NTB itu memang ada rumput laut, mutiara, kerapu, lobster. Nah, ini potensi yang ada. Areanya rumput laut itu seluas 22.768 hektar ini ya, hektar, dan pemanfaatannya baru 6.836. Jadi memang
masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Ini untuk mutiara juga sama, sekian area potensinya, pemanfaatannya baru sekian. Kerapu dan lobster. Kemudian ini beberapa potensi perikanannya. Ini daerahnya itu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, itu potensi areanya, kemudian berapa yang telah dimanfaatkan. Nah, ini potensi perikanan, komoditas unggulan yang ada di NTB. Ya, adik-adik bisa lihat ada rumput laut, kemudian udang paname, udang windu, nila, lele, gurame, kerapu, bandeng, abalon, dan mutiara. Nah, ini kita lihat ada beberapa teluk yang ada di Lombok. Ini ada foto citra satelit teluk yang ada di dusun Telong-Elong. Jadi desa Jerowaru. Kemudian di sini ada teluk Kuta ya. Kuta itu termasuk teluk. Kemudian ada Mawun. Di sini ada Teluk Awang ya. Ini Pak Isan katanya pernah ke sini, jadi melakukan aktivitas penelitian di daerah ini. Memang yang bidangnya lobster itu Pak Isan. Jadi nanti ketika ide-ide riset untuk lobster, ide-ide siapa tahu ada adik-adik yang ingin penelitiannya ke arah ke lobster atau hewan laut, itu nanti bisa banyak berkonsultasi dengan saya, bisa dengan Pak Isan, terutama Pak Isan yang telah melaksanakan untuk lobster. Kemudian nanti pembahasan kita akan fokuskan pada tiram mutiara dan lobster. Ini sudah kita bahas tadi, mengapa mutiara Indonesia itu sangat digemari oleh turis atau orang mancanegara ya. Karena memang di Indonesia itu jenis mutiaranya itu mutiara termasuk langka. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, kalau julukannya bahasa Inggris Queen of Pearl. Itu bukan ya, maksudnya itu julukan Indonesia, kemudian jenisnya itu South Sea Pearl. Jadi mutiara laut selatan ya, jadi produksi dunia itu ada 12 ton, Indonesia itu 7 ton, jadi hampir 50% mutiara yang ada di dunia itu memang berasal dari Indonesia, dan salah satu produsen terbesarnya itu ada di NTB. Kemudian lobster nanti kita fokuskan. Jadi semenjak tahun 2013-14 itu terjadi pelonjakan harga lobster yang cukup signifikan. Jadi yang di tahun 2012-nya itu hanya 2.000 sampai 2.500 per ekor. Yang ini yang masih beningnya ini 2.000 sampai 2.500 per ekor, meningkat menjadi 17.000 sampai dengan 20.000 per ekor pada tahun 2014. Itu disebabkan karena memang peningkatan permintaan dari negara-negara luar pengekspor. Ini daerah penghasil lobster di Indonesia. Ini ada Lombok Tengah, Aceh, Gresik, Cilacap, Jogja. Nah, ini juga salah satu kenapa lobster mahal itu karena sulit untuk perawatannya. Kemudian pengirimannya lama, dan ini masuk dari teknis, tidak mudah dimasak dan kan tergantung lokasi restoran. Memang kalau restoran yang lokasinya ada di pusat kota seperti Jakarta, atau kalau kita itu di Senggigi, itu pasti akan lebih mahal. Ini negara-negara tujuan ekspor, itu ada yang paling besar itu adalah pengekspornya itu
Taiwan, kemudian Cina, Hong Kong, Singapura, Australia, Jepang, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Ya, sekian ya, sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan kedua. Insya Allah pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai biologi tiram. Ya, biologi tiram, kita masuk ke biologinya. Ini masih tentang terkait dengan potensi perairan yang ada di Indonesia dan di NTB. Itu masuk menyinggung sedikit ke ekonomi begitu. Nah, jadi jangan lupa untuk bersyukur adik-adik. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik sebagaimanapun capeknya, apalagi semester 7 ya, sekarang lagi PPL, lagi banyak yang harus dikerjakan terkait dengan aktivitas PPL-nya, baik itu menyusun RPP begitu kan. Nah, ya syukur-syukur kalau RPP-nya diberikan selembar gitu kan, alhamdulillah. Namun nanti untuk menyiapkan ujian, kemudian bagaimana berpikir skripsi yang bagi yang belum ya. Tapi tetap semangat adik-adik, insya Allah semua dapat dilalui. Jadi tetap selalu pesan saya kepada adik-adik, tidak bosan-bosannya, jadi bahwa Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Itu ada di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 276. Jadi tetap semangat adik-adik. Insya Allah pekerjaan itu akan selesai kalau dikerjakan. Jadi, kalau hanya dipikirkan tidak dikerjakan, itu tidak akan selesai. Ya, saya akhiri tatap muka tidak langsung mata kuliah budidaya tiram mutiara pada hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.